Saya Ahmad Sofyan, lecturer spesialis di Business Law Binus University, ya, pengasuh mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, dan kejahatan bisnis dan korporasi. Nah, di kesempatan kali ini kan kita akan ngebahas nih Pak, eksistensi ada fitur namanya itu Grok di X. Dan sebenarnya di beberapa waktu belakangan ini banyak yang merasa resah nih. Karena untuk fitur ini sendiri itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab memprom sebuah foto menjadi foto yang kita bisa bilang berbau vulgar dan justru dikaitkan dengan tindakan pelecehan seksual. Nah, menurut Bapak nih, apakah respons Grok yang bernuansa pelecehan seksual bisa dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik? Apakah AI dianggap sekedar medium atau bagian dari rangkaian perbuatan pidana? Ya baik, gini ya. Jadi kalau kita mengacu kepada undang-undang ya, jadi perbuatan yang dilakukan oleh, tentu yang dilakukan adalah manusia prom itu. AI Grok hanya sebagai instrumen kecerdasan buatan berdasarkan perintah manusia. Dia melakukan apapun, termasuk juga dia memanipulasi, masuk membuat konten-konten yang mengandung pelecehan seksual, atau konten-konten yang mengandung ketelanjangan, atau konten-konten yang melakukan hubungan seksual, ya. Jadi diperintah oleh manusia. Jadi itu adalah kecerdasan buatan mesin, ya, kalau istilah lainnya. Cuman yang memiliki kecerdasan mesin itu. Nah, kalau kita lihat dalam norma, kita punya undang-undang pornografi, undang-undang 44 tahun 2008. Kemudian ada undang-undang kekerasan seksual. Undang-undang kekerasan seksual ini 12 2022 yang related dengan peristiwa itu, ya. Kemudian kita juga punya undang-undang ITE nih 11 2008, 19 2016, dan yang terbaru 1 2024, dan plus dengan kitab undang-undang hukum pidana yang baru, ya. Undang-undang nomor 1 tahun 2023. Nah, kira-kira apakah perbuatan itu masuk delik pidana atau tidak, kan itu ya, dari 4 norma yang saya sebutkan tadi. Nah, larangan terhadap perbuatan manusia terkait dengan kejahatan seksual itu yang pertama adalah membuat konten pornografi, ya, yang kemudian setelah dibuat, ditransmisikan, didistribusikan, dan diekspor atau diperjualbelikan, ya. Jadi dia membuat konten pornografi, kemudian setelah dibuat, kemudian ditransmisikan, didistribusikan, dijual atau diekspor. Itu satu. Yang kedua, mentransmisikan atau mendistribusikan atau menyebarluaskan konten-konten yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Nah, ini dilarang dalam Undang-Undang ITE dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pelanggaran kesusilaan itu apa? Pertama, konten yang mengandung ketelanjangan, menampilkan kelamin, konten yang mengandung persenggamaan atau persetubuhan, dan konten yang mengandung kekerasan seksual. Nah, ini barang siapa yang mendistribusikan, mentransmisikan, kemudian menyebarkan, ya, membuat dapat diaksesnya, ya, konten yang mengandung pelanggaran kesusilaan tadi, yang di dalamnya ada ketelanjangan, kemudian persenggamaan, menampilkan kelamin, adanya kekerasan seksual, maka itu dianggap sebagai tindak pidana. Kemudian kita nyebrang ke Undang-Undang TPKS 12 2022. Di situ di dalam pasal 14 itu yang larangannya adalah melakukan rekaman tanpa izin pada orang lain yang mengandung pelanggaran kesusilaan dan seksualitas. Jadi misalnya si X memoto seseorang misalnya sedang pakai bikini tanpa izin, ya. Maka perbuatan itu adalah perbuatan pidana menurut pasal 14 ayat 1 huruf A. Kemudian juga ketika saya menerima konten yang mengandung ketelanjangan, saya juga bisa mempidanakan orang yang mengirim, ya, karena saya tidak mau menerima konten itu, saya bisa mempersoalkan. Itu pasal 14 Undang-Undang Kekerasan
seksual. Jadi kira-kira seperti itu ya konstruksi norma kita. Nah, sekarang kita masuk ke case ya, kasusnya. Ada orang memprom ya dengan menggunakan AI. Yeah. Misalnya foto seseorang lah, orang katakanlah perempuan. Foto itu sebetulnya tidak mengandung pelanggaran norma atau tidak mengandung kecabulan. Yeah. Tapi dengan AI diperintahkan melalui prompt, dia menjadi telanjang misalnya. Atau dia sedang melakukan persenggamaan misalnya. Orang itu ya, yang tadi sebetulnya fotonya atau videonya tidak mengandung itu. Yeah. Nah, itu termasuk juga kejahatan dalam versi Undang-Undang ITE ya, membuat, menambahi, mengurangi itu berarti namanya. Bisa dilaporkan. Bisa, ya, pasal 32 Undang-Undang ITE. Jadi nanti ke Undang-Undang KUHP juga ya. Jadi itu merupakan kejahatan karena dia melakukan perubahan, penambahan. Yeah. Nah, jadi perubahan penambahan itu tanpa izin melawan hukum, maka itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana ITE. Apalagi foto dia tadi itu yang bagus diubah menjadi keadaan vulgar ya, mengandung kecabulan atau mengandung pelanggaran kesusilaan. Jadi itu merupakan kejahatan. Atau mungkin melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak dia lakukan ya Pak ya? Ya, nah, betul. Nah tadi sempat Bapak sebutkan bahwa menyebarluaskan itu juga termasuk tindakan yang bisa dipidanakan ya Pak ya? Ya. Dalam hal ini aku bisa bilang retweet dan repost nggak ya Pak? Bisa, karena retweet dan repost itu masuk mentransmisikan dan masuk kalau dia retweet kepada seseorang, pada satu orang aja, itu mentransmisikan. Tapi begitu dia repost, berarti kan ke banyak orang tuh, maka itu mendistribusikan. Jadi mentransmisikan dan atau mendistribusikan atau membuat dapat diakses. Yeah. Konten yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Jadi bukan dia yang buat, tapi dia mendistribusikan. Ya, nah, itulah yang disebut itu kena itu pasal 27. Ayat 1 Undang-Undang 1 2024. Nanti masuk juga ke KUHP pasalnya. Nah, untuk konteks ini nih Pak, siapa sih subjek pidana paling realistis yang kita bisa tentukan gitu? Pengguna, platform, atau pengembang grok itu sendiri? Jika alat dirancang dengan resiko tinggi dan dibiarkan, apakah memang grok ini kita bisa bilang ya hanya alat netral saja sebetulnya? Kalau saya katakan grok ini sistemnya belum aman ya, untuk mencegah agar dia tidak bisa melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, terutama mengandung pelanggaran kesusilaan ya. Jadi belum aman ini. Karena itu sistemnya harus diperbaikin dulu baru bisa masuk. Karena ternyata grok ini bukan hanya dikomplain di Indonesia malah kan udah diblok ya berdasarkan surat keputusan dari Komdigi ya. Melarang untuk masuk ke Indonesia. Artinya dia udah tidak bisa lagi diakses di Indonesia. Artinya memang sistemnya tidak aman. Karena sistemnya tidak aman, maka ada masalah ini ya untuk bisa dipergunakan di banyak negara. Memang ketika grok ini dibuat, mungkin si perancangnya atau pembuatnya tidak berpikir ini akan disalahgunakan oleh orang. Tetapi mereka tidak memiliki jaminan sekuritas yang tinggi ya untuk memastikan bahwa AI grok ini aman dari perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kesusilaan. Sehingga mereka memang harus memperbaiki dulu lah ya. Apakah mereka bisa dipertanggungjawabkan? Tentu tidak ya. Karena grok dibuat itu bukan khusus untuk dipergunakan melakukan untuk konten-konten kesusilaan, enggak. Cuman ada aja orang yang memiliki keanehan dalam orientasi seksual, ya kan? Nah, keanehan orang yang memiliki orientasi seksual inilah melihat grok ini bisa dipakai untuk melakukan kejahatan. Jadi grok tidak punya masalah sebetulnya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cuman bisa karena dia sistemnya belum aman dipergunakan, maka tiap negara punya kebijakan sendiri ya. Karena Indonesia memang melarang penyebarluasan konten-konten yang mengandung pornografi. Mungkin di negara lain nggak ada masalah. Yang dipidana adalah orangnya, ya. Tapi kalau itu yang melakukan ada ribuan, ratusan ribu, lelah juga penegak hukum untuk menangkapin orang-orang yang melakukan kejahatan dengan memanfaatkan, menyalahgunakan, misuse ya, menyalahgunakan grok. Mungkin juga. Itu menjadi lelah juga kepolisian nangkapin cari siapa yang melakukan. Tuh. Jadi akhirnya ya dipilihlah
beberapa orang saja supaya yang lain tidak melakukan. Paling itu. Sebagai bentuk efek jera mungkin ya Pak? Iya, untuk hukum pidana itu kan untuk pertama mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana, yang kedua agar orang itu tidak lagi melakukan tindak pidana yang sudah diproses tadi itu. Nah, mengacu dari jawaban Bapak tadi nih, apakah dalih cuma ngetes AI bisa menghapus unsur kesengajaan? Oh, nggak bisa. Jadi sepanjang sudah terjadi kecabulan itu atau pelanggaran kesusilaan, apapun niatnya, karena perbuatannya sudah sempurna terjadi, maka itu tetap merupakan tindak pidana. Karena ketika dia menggunakan itu, memasukkan prompt ya untuk memerintahkan AI agar bisa menghasilkan gambar-gambar atau video-video yang mengandung pelanggaran kesusilaan, itu kan sudah sikap batin jahat pada dirinya. Gitu. Nah, jika korban nih mengalami dampak psikologis nih Pak, apakah unsur kerugian non-fisik cukup kuat untuk dipidana? Karena kan mungkin tidak, itu bentuknya dalam bentuk gambar ya Pak ya, bukan kekerasan yang secara fisik gitu. Apakah bisa cukup kuat Pak? Itu kan kekerasan seksual berbasis elektronik ya, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 12/2022. Jadi itu kekerasan, tapi kekerasan seksual berbasis elektronik. Ya. Dan di dalam Undang-Undang 12/2022 juga ada pidana restitusi bagi pelaku, ya. Jadi jika bisa dibuktikan dia mengalami gangguan psikologis, gangguan kejiwaan yang bisa dibuktikan ya, dengan bukti-bukti scientific evidence dari keterangan psikolog klinis atau dari keterangan dari dokter spesialis kejiwaan, psikiater, maka ketika proses hukum dilakukan terhadap si pelaku, jaksa bisa memasukkan pidana restitusi, dan uang dari pidana restitusi itu digunakan untuk penyembuhan korban. Ya, jadi biaya penyembuhan korban atas tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik tadi bisa dibebankan kepada terdakwa. Sepanjang jaksa punya eviden bukti bahwa akibat perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik tadi itu berimplikasi pada diri korban. Gitu.